Dalam episode ini, sepertinya kita ready untuk membuat layout. Nah, apapun ceritanya, ketika misalnya kita lihat tadi struktur yang diberikannya kepada kita, ada yang namanya head, ya kan? Bahwasanya itu penting. Kenapa seperti itu? Hanya karena jika kita lihat di sini, title-nya apapun kita tidak tahu. Mungkin Anda pernah berpikir begini untuk menggunakan yang namanya use effect, ya mungkin bisa. Ya, coba dulu kita buat sini use effect, dan pastinya jika Anda lihat dia akan import use effect from Ria. Ya, still Ria di sini, tidak ada yang luar biasa. So, saya buat sini dokumen, the title, saya akan buat sini misalnya learn Next.js. Ya, seperti itu salah kita buat dulu. Dan sekarang kita refresh di browser, mungkin Anda melihat di sini learn Next.js. Namun, ya ini bukan solusi. Ya, mereka mempunyai yang namanya head. Coba kita import di sini, import head from, kita buat sini next head. Dan sekarang kita bisa menggunakannya di sini. Head. Ingat ya, ini bukan huruf kecil ya, karena jika huruf kecil seperti ini bukan mengimport yang ada di sini, melainkan adalah huruf besar, yaitulah hanya besar kemudian diikuti dengan yang lainnya. Ada title di sini yang bisa kita buat seperti yang tadi, misalnya learn Next.js. Kita refresh di browser, maka di sini jika learn Next.js. Nah, ketika misalnya nantinya Anda mempunyai icon, Anda bisa masukkan ke sini, atau misalnya Anda mempunyai meta dan sebagainya, Anda juga bisa masukkan di sini. Namun sebenarnya ini bukan solusi. Ya kan, kenapa seperti itu? Hanya karena apakah kita mendefinisikan setiap head ini di setiap komponen kita? Mungkin sekarang jika kita copy dan kita buat new file di sini about.js, kita paste di sini misalnya about, dan di sini kita bisa buat about page misalnya seperti itu. Refresh di browser dan kita pergi ke about, dan mungkin jika ada di sini about page, title-nya berganti, namun bukan solusi seperti yang saya bilang. Oleh karena itu, sepertinya kita bisa menggunakan sistem komponen di sini. Nah, ingat ya, sebelum kita lanjut, saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwasanya apapun ceritanya yang di dalam page folder ini, itulah benar-benar yang Anda ingin akses di dalam browser. Namun seperti komponen, itu tidak boleh Anda buat di sini. Nah, oleh karena itu, kenapa dia menyarankan kepada kita bahwasanya kita buat satu folder di luar page tersebut dengan components, dan di sini misalnya kita bisa buat layout.js, misalnya seperti itu. Dan di sini kita bisa start untuk membuat layoutnya. Pertama, coba dulu saya buat di sini. Kita butuh di sini yang namanya head, kita butuh yang namanya title di sini. Ya kan, karena apapun ceritanya di komponen-komponen nanti kita akan menggunakan mereka. Oleh karena itu, coba dulu kita buat di sini misalnya layout, misalnya seperti itu. Dan sekarang saya akan close dulu apa yang tidak kita butuhkan, app.js juga. Index.js ini bisa kita masukkan dia di sini. Kita masukkan layout. Ya. Kemudian ini coba dulu kita hapus, dan ini use effect kita hilangkan, head juga kita hilangkan. Yang kita masukkan adalah import layout from, kita masukkan di sini komponen layout. Kita refresh di browser. Kita pergi ke homepage. Dan jika ada sini layout. Artinya sekarang kita bisa sebenarnya membuat di sini yang namanya children, ya kan? Namun kita butuh juga yang namanya title. Oleh karena itu kita tidak bisa langsung mengextract yang namanya childrennya di sini, melainkan kita bisa distract yang namanya props. So di sini jika Anda tidak tahu, saya buat di sini children dan di sini saya buat children. Maka nanti harusnya di sini ketika misalnya sudah kita masukkan hello Next.js ini, kita refresh di browser, maka sudah muncul di sini hello Next.js. Ketika misalnya saya pergi ke about page dan di sini saya masukkan about, dan di sini saya buat misalnya about. Refresh di browser, harusnya nanti ketika misalnya kita navigate to about page, maka di sini sudah about. Artinya sebenarnya ini sudah berhasil, namun ini tidak kita mau. Kenapa seperti itu? Saya ingin di sini masukkan props biar supaya di sini kita masukkan dia props children. Nah, kenapa tidak seperti yang tadi? Seperti yang saya bilang, kita butuh di sini yang namanya title. Oleh karena itu silakan masukkan di sini head dulu, dan di sini kita masukkan title like you wish, dan di sini kita masukkan headnya. Ini tidak ada autocomplete. Coba kita import aja secara manual. Import head from next head, ya kan? Nah, sekarang coba dulu kita pergi ke sini, dan saya akan masukkan di sini props title, ya kan? Seperti itu saja. Alright, jika sudah, sekarang kita bisa pergi ke index.js. Di sini kita bisa masukkan props title dengan nama misalnya home, misalnya seperti itulah. Dan kita bisa pergi ke about.js, kita buat sini title about. Kita refresh di browser. Sekarang jika ada di sini about title-nya, dan kita pergi ke homepage, di sini juga home title-nya, which is very cool. Dan sepertinya Anda sudah mengerti tentang layout di sini ya. Jadi ketika misalnya seperti yang saya bilang, Anda mempunyai icon, maka Anda bisa masukkan di sini link, misalnya favicon apapun itulah, ya kan? Di sini jika Anda lihat saya sedang di persinta.com favicon apple touch icon.png, saya akan copy dan saya akan masukkan di sini untuk favicon nanti dia. Coba di sini kita ganti favicon. Kita refresh di browser. Ya tidak berhasil ya. Coba dulu kita ganti daripada favicon, kita ganti menjadi icon misalnya.
kita refresh, maka jika ada di sini, dia sudah berganti untuk ikonnya. Which is very cool. Ketika misalnya kita pergi ke about, dia akan inherit dari layout tersebut. Jadi sehingga satu kali ganti, maka itu akan segala-galanya terganti. Itulah sistemnya menggunakan layout. Namun sebenarnya ada cara lain selain cara ini. Namun kita akan membahasnya nanti. Saya akan melihat Anda di video berikutnya. See you soon.